Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikri Mantoro dengan NIM 17240526. Nama saya Medi Rosa Fiona dari NIM 17240585. Nama saya Rianto Damar Rahmatullah dengan NIM 17240723. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang penginstalan VirtualBox dan juga Ubuntu server hingga terbuatnya web server. Dan kami membuat webnya itu bertema tentang konverter mata uang. Selanjutnya, pertama-tama kita menginstal Oracle VirtualBox karena saya sudah memasang VirtualBox. Jadi di sini ada pilihan perbaiki dan hapus. Nah, jika sudah selesai menginstal, pencet selesai. Lalu kita masuk ke Oracle VirtualBox-nya, klik baru untuk menginstal Ubuntu. Kita beri VM name-nya Ubuntu 1 semisal. Dengan OS Linux, OS distribution-nya Ubuntu, OS version-nya Ubuntu 64 bit. Lalu kita set virtual hardware-nya. Pertama set harddisk-nya juga 50 GB. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kita masukkan VirtualBox VM DVD-nya. Kita pencet file. Nah, di sini sudah di-download Ubuntu 24.0. Kita kait dan coba ulang boot. Nah, di sini kita klik menggunakan spasi try or install Ubuntu server. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih bahasa Inggris, pencet down menggunakan spasi. Untuk two-step installation-nya dilanjutkan Ubuntu server, pencet down. Network proxy configuration, pencet down. Nah, setelah reading packet list, kita pencet down saja. Kita lanjutkan di grid storage-nya, lalu kita lanjutkan down storage configuration, kita down and ini continue. Lalu mengisi nama untuk profile configuration, misalkan namanya user. Dilanjutkan server name-nya, kita ketik Ubuntu. Pick username-nya user juga. Misalkan di sini kita mengisi passwordnya 123456. Dilanjutkan confirm your password 123456. Lanjutkan down, lalu continue, skip for now. Nah, ini untuk SSH kita
checklist ya, lalu pencet done. Untuk fitur server snaps nya dilewati, di checklist semua, langsung done. Nah, di sini lagi sedang melakukan installing sistem. Ditunggu hingga muncul tulisan reboot now. Nah, setelah muncul pencethan reboot, kita klik reboot, kita tunggu. Nah, bila sudah muncul Ubuntu login, berarti instalasi sudah berhasil. Kita masukkan Ubuntu loginnya, tadi kan user dengan password 123456. Nah, kita install web server dengan mengetik sudo apt update. Dilanjutkan untuk menginstal sudo apt install apache 2 min-y. Dilanjutkan dengan mengetik sudo systemctl enable apache 2. Lalu dilanjutkan lagi mengetik sudo systemctl untuk start apache 2 untuk memulai. Untuk cek statusnya, kita ketik sudo systemctl status apache 2. Bisa dilihat bila sudah aktif running, berarti statusnya sudah aktif. Kita setting networking agar bisa diakses dari host atau klien. Pertama, kita klik pengaturan, pilih jaringan. Nah, di sini attach-nya kita adapter terbelit ke name-nya kita pilih yang Intel Wi-Fi 6AX 201 160 MHz. Untuk Prometheus-nya mau diizinkan semua. Lalu kita klik OK.
Lalu untuk mengecek IP address Ubuntu-nya, di dalam Ubuntu kita jalankan IPA. Dilanjutkan instalasi FTP server dengan mengklik sudo apt install fsf tpd mini. Lalu kita backup dan edit configuration-nya. Untuk membackup kita ketik sudo cp/etc/vsftpd.conf spasi /etc/vsftpd.conf.bak. Lalu edit file dengan mengetik sudo nano spasi /etc/vsftpd.conf. Untuk edit filenya kita ubah listen menjadi yes dengan tanda pagarnya dihapus. Anonymous enable-nya kita no, local enable yes, root enable yes, local umesh 022-nya, root local user no, allow readable root yes. Semua yang tadi hapus tanda pagarnya. Lalu ditambahkan di bagian bawah, kita tambahkan local root sama dengan /var/www/html. Lalu ditambahkan lagi password underscore enable sama dengan yes. Password underscore main underscore port sama dengan 40.000. Tambahan lagi password underscore max underscore port 50.000. Tambahkan lagi password underscore address sama dengan itu ping IP kita tadi. Setelah selesai semuanya, kita simpan dengan mengklik ctrl O, lalu keluar dengan ctrl X. Lalu restart service dengan mengetik sudo systemctl restart vsftpd, dan untuk mengaktifkan kembali mengetik sudo systemctl enable vsftpd. Kita membuka firewall port FTP. Kita ketik sudo ufv allow 20/tcp, pencet enter. Kita ketik lagi sudo ufv allow 21/tcp, kita enter lagi. Lalu kita ketik sudo ufv allow 40.000.250.000/tcp, pencet enter lagi. Kita ketik lagi sudo ufv enable spasi, lalu kita cek statusnya sudo ufv status.
Kita akses dari komputer host. Saya menggunakan WinSCP. Kita mencet new set dengan host name-nya itu IP kita, portnya 21. Sini username-nya user, passwordnya seperti password Ubuntu user 123456. Kita pencet save lalu login. Setelah itu kita masuk ke CMD atau terminal. Kita ketik FTP IP kita. Bila sudah, kita akan login. Misalkan tadi user dengan password 123456. Di sini lalu ada keterangan login successful. Kita buka firewall port 22 SSH. Kita mengklik sudo ufw allow 22/ttcp. Kita ketik lagi sudo ufw allow tanda petik apache, tutup petik. Lalu kita ketik lagi sudo ufw allow open SSH. Setelahnya kita aktifkan sudo ufw enable. Kalau kita cek status sudo ufw status. Lanjutkan mengaktifkan user root. Kita mengetik sudo password root. Ini untuk mengganti password. Lalu kita mengaktifkan login rootnya. Untuk mengedit konfigurasi SSH, kita ketik sudo nano spasi /etc/ssh/sshd_config. Lalu kita cari baris permit root login prohibit password, kita ganti menjadi permit root login yes. Kita simpan, klik ctrl-o, lalu keluar dengan ctrl-x.
Setelah itu merestart layanan SSH, kita ketik sudo systemctl restart SSH. Lalu kita mengedit pengaturan WinSCP, ubah protokol FTP tadi menjadi SFTP, ubah port 1 menjadi port 21, lalu kita save dengan username-nya root, lalu kita login. Itu kita buka putih dari WinSCP. Lalu kita buat directory baru di dalam directory www. Misalkan saya membuat baru web underscore money changer. Lalu kita masuk 3 file codingan di dalam file web underscore money changer-nya. Lalu kita masuk ke putihnya, kita ketik sudo nano spasi /etc/apache2 /sites garis available /sim web underscore moneychanger.conf file kita. Lalu kita ketik seperti video. Jika sudah, kita aktifkan situs. Kita mengetik sudo a2 insight spasi web underscore moneychanger.conf, lalu kita enter, terus lalu kita ketik lagi sudo systemctl reload apache2.
Bila sudah, kita buka kembali web situsnya, kita refresh di ping. Bila berhasil, web akan berubah sesuai codingan kita.